Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa Celebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat. Sahabat ini ingin curhat kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, kira-kira diampuni dosaku ini? Pelanggaran besarkah ini ya Rasul?" Nabi katakan, "Apa dosamu?" "Tidak enak saya Rasul, malu-malu kak bilang." "Apakah dosamu?" "Ya Rasulullah, tadi malam saya kecoblosan. Tadi malam saya kebablasan ya Rasul. Kemarin saya melakukan maksiat ya Rasul." "Apa maksiat yang kau lakukan?" "Saya berhubungan suami istri ya Rasul." Nabi lalu berkata, "Wah, malopo dosamu mbok. Besar sekali dosamu. Kamu harus puasa 60 hari berturut-turut sebagai puasa denda." Lalu anak muda ini berkata, "Berapa ya Rasul?" 60 hari. Anak muda ini lalu berkata, "Ya Rasulullah, tidak salah. 1 bulan saja saya kebablasan, apalagi 60 hari. Kalau begitu," kata Nabi, "ya sudah. Kalau kau tidak bisa puasa 60 hari berturut-turut, kamu cari fakir miskin 60 orang, kau beri makan 1 orang 1 hari." "Berapa ya Rasul?" 1 orang 1 hari. Anak muda lalu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa beri makan 60 orang? Nah, saya ini orang miskin ya Rasul." Nabi berkata, "Kalau begitu, nih ada kurma, gandum, kau bawa, kau yang kasih makan. Cari orang miskin, yang paling miskin di kampungmu, kau kasih makan mereka." "Ya Rasulullah, saya ini orang paling miskin di kampungku, tidak ada mikala miskin kak." Nabi lalu berkata, "Ya sudah, kalau begitu, kau bawa dan kau makanlah." Sudah itu. Pemirsa Celebes TV yang saya hormati, ini sudah melakukan dosa, lalu malah mendapat ampunan dan mendapat hadiah dari Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Kisah kedua, ya. Suatu kali anak muda datang juga mengadu kepada Nabi. "Ya Rasulullah, maafkan saya. Saya telah melakukan dosa besar. Kira-kira diampuni tidak dosa saya Rasul?" Nabi bertanya, "Apa dosamu anak muda?" "Ya Rasulullah, saya ini kasihan penggali kubur. Setiap ada orang meninggal, saya yang makamkan, saya yang gali, saya yang timbun." "Oh begitu?" "Iya." "Tapi ya Rasul, kemarin saya melakukan dosa besar. Ada gadis yang meninggal, setelah saya makamkan siang harinya, malam hari saya gali kuburnya, lalu jenazahnya saya tiduri. Kira-kira diampuni tidak dosa saya Rasul?" Nabi lalu geleng kepala dan berkata, "Wahai malopo dosamu anak muda. Besar sekali dosamu nak marah. Kau telah melakukan maksiat yang sangat besar. Pergi kau dari hadapanku." Pulang anak muda ini. Sepeninggal anak muda ini, turun perintah Allah melalui Jibril, ditegur Nabi. "Ya Muhammad, panggil anak muda itu. Ada berita dari Allah, anak muda tersebut telah diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggil, sampaikan bahwa Allah telah mengampuni dosa dan kesalahannya." Anak muda tersebut lalu dipanggil oleh Rasulullah dan disampaikanlah bahwa, "Anak muda, ketahuilah bahwa Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu." Pemirsa Celebes TV yang saya muliakan, kisah berikutnya. Ada preman, bajingan tengik. Dia datang menyampaikan dosa kepada Habaib. "Ya Habaib, kira-kira diampuni tidak dosa saya?" Kata Habaib ini, "Apa dosamu nak muda?" Dia bilang, "Saya ini preman, sudah 99 orang saya bunuh." "Berapa?" 99. "Woi, besar sekali dosamu. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, malah kau menghukum dan membunuh orang. Pergi dari hadapanku." Anak muda ini jengkel. Akhirnya Habaib tadi ditikam pula, meninggal. Akhirnya cukup 100 orang dia bunuh. Tapi dia tidak putus asa. Dia cari Habaib yang lain. Dia datang ke Habaib yang lain, lalu dia ketemu. "Habaib, kira-kira diampuni dosaku?" Dia bilang, "Ini Habaib, apa dosamu anak muda? Tadi nato 99 orang kubunuh. Tapi ada orang di sana pabalisi-balisikan lagi kubunuh, cukupnya 100. Kira-kira diampuni tidak dosa saya?" Habaib ini lalu berkata, "Anak muda, ketahuilah, besar dosamu, tapi ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang telah kau lakukan. Kalau kau betul-betul bertobat, kalau kau betul-betul mau mohon ampun, kalau kau betul-betul ingin memperbaiki diri,
bergabunglah di desa seberang bersama dengan orang-orang yang bertobat. Silakan ke desa tersebut. Anak muda ini begitu gembiranya menuju ke desa yang dimaksud. Dia jalan, tidak peduli lagi makan, tidak peduli lagi minum. Akhirnya perjalanan tiba ajalnya, meninggal dunia. Setelah meninggal, malaikat penjaga sorga dan penjaga neraka bertengkar. Nah, bilang penjaga neraka, hai, ini bagianku, ini paling bajingan, ini bagian saya. Kata malaikat penjaga sorga, sorry bos, ini bagianku, ini teman saya. Dia pembuat dosa, kata malaikat penjaga neraka. Tapi penjaga surga klaim, dia sudah bertobat. Akhirnya dua malaikat ini bertengkar. Saya punya bagian. Yang lain berkatakan, saya punya urusan. Turun perintah Allah. Jibril, kau pergi periksa perjalanannya. Apabila perjalanannya sudah lebih dari setengah, banyak dilewati, menuju ke tempatnya dia bertobat, kelak dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, apabila perjalanan yang akan ditempuh masih jauh, belum cukup setengah, kelak masuk ke dalam neraka. Lalu apa yang terjadi pemirsa? Ukur punya ukur, ternyata perjalanan yang dia tempuh sudah lebih dari setengah. Akhirnya malaikat Jibril sampaikan kepada kedua malaikat ini, pengadilan memutuskan anak muda ini kelak masuk ke dalam surga. Pemirsa Slebes TV yang saya muliakan, apa iktibar dan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini? 3 cerita tadi sangat jelas dosa dan maksiat yang dilakukan. Begitu besar dosanya, tapi ternyata ampunan Allah jauh lebih besar. Saya yakin belum ada pemirsa yang memiliki dosa seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu kenapa kita masih putus asa akan dosa dan tidak mau bertobat terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ramadan, bulan penuh ampunan, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih ampunan Allah. Besar dosa kita, tapi percayalah ampunan Allah jauh lebih besar. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan ampunan Allah. Jangan pernah berputus asa akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif untuk Slebes TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.